Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Mari sama-sama saya mengajak setiap kita, sama-sama kita datang beribadah di hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sampai hari ini. Kau bawa setiap kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Dimanapun umatmu berada saat ini kami percaya ada hadirat yang sama. Boleh kami nikmati Bapak. Biarlah setiap pujian kami, sembah kami, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dengan sukacita di hadapan-Mu. Dan inilah ucapan syukur setiap kami. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Mari datang bersukacita di hadapan Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita. Haleluya. Bala perisai kami Tuhan. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan. Tinggal dekat buku aman, hidup dalam buku menang. Oh yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Amin. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh dan takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Mari bersukacita saat ini di hadapan Tuhan dan katakan, tinggal dekat buku aman, hidup dalam buku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan bersamamu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Yes. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh dan takkan ku ragu mengikutimu. Sama-sama kita berkata dengan iman di hadapan Tuhan. Kau meneguhkan kami Tuhan. Kau meneguhkan langkahku. Kami berjalan, ku berjalan di dalam kekuatanmu, kekuatanmu, kekuatanmu berkata, kekuatanmu. Oh Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan kau perisaiku. Yes. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Yes. Dan takkan ku ragu mengikutimu. Katakan, takkan ku ragu mengikutimu. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari persiapkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita bawa persembahan yang terbaik. Kita bawa ucapan syukur kita yang terbaik. Terima kasih untuk satu hari lagi Tuhan. Bahwa setiap umat-Mu bersama kami mau datang. Bersama kami mau menyembah.
Kami percaya Bapa, di dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan yang terjadi. Kami sambut Yesus dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur atas segala berkat-Mu. Sama-sama berkata, tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbamu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Oh, berkata, tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan
hadirat-Mu Tuhan. Sembah Engkau Yesus. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang sangat besar. Kami bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami belajar Tuhan tetap mengangkat syukur. Di dalam kondisi apapun, kami tetap berkata Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Kau membawa setiap kami untuk menjadi pemenang-pemenang-Mu Bapa. Glory. Glory. Oh. Yesus. Mari nikmati dengan sungguh di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Apa yang saat ini kau hadapi Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kau berada, tetaplah dengan iman sepakat dengan Tuhan Yesus. Kami mampu karena kami punya Tuhan Yesus yang besar. Imani pujianmu, hidupkan pujianmu. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yes, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, yes, kemenangan darimu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, yes, kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, katakan, ku terima sekarang, ku terima sekarang, amin. Kemenangan darimu. Mari terima kemenangan demi kemenangan di hadapan Tuhan. Kau limpahkan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh, Rama Shalama, ya Rama Shakalama. Pulihkan, pulihkan. Oh, Rama Shakalama, ya Rama Shalama.
segala kemuliaan, hormat dan keagungan bagimu, Jesus. Nikmati dengan sungguh hadirat Tuhan. Yes, Tuhan. Ya Rabbashana ya Rabbashana ya Rabbashana. Kami bawa hati kami tetap menyembah Tuhan. Kami bawa hati kami tetap bersyukur. Karena kami tahu Kau layak ditinggikan. Yesus layak dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Hanya bagimu kemuliaan Tuhan. Hanya bagimu kemuliaan. Hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan. Hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. For you alone deserve. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we love to see your
terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Inilah pujian dan sembah setiap kami. Kami percaya Tuhan, Kau bertata atas setiap pujian dan sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Karena kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini dan Tuhan melawat setiap kita. Dan saya percaya mujizatnya masih terjadi bagi setiap kita. Percaya, katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dalam pujian, dalam penyembahan, Engkau bertahta di atasnya. Kami percaya ya Bapa bahwa di tempat ini yang sakit sudah disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya yang letih lesu, berbeban berat, kami berkata, aku mendapat kelegaan dari Tuhan. Kami percaya kami yang susah, kami percaya oleh penghiburan Roh Kudus, kami dikuatkan kembali dan kami bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami mau belajar kebenaran daripada firman-Mu. Urapi semua kami, baik para pendengar maupun kami yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami yang menyaksikan semua dijamah Tuhan dan pengurapan Tuhan mengalir atas setiap kami. Pengurapan-Mu ada atas hamba-Mu untuk hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati, pikiran, perasaan dan kehendak-Mu bagi setiap kami. Dan nama berdoa sementara pesan-Mu disampaikan, terus lawatan Tuhan bekerja bagi setiap kami dan kami semua diberkati Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu ya Aba, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa bersama dengan saudara pada kesempatan hari ini. Terima kasih buat Tuhan dan terima kasih buat gembala saudara yang sudah memberi kesempatan untuk saya boleh menyampaikan kembali pesan Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari Bilangan 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya, Bilangan 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Tidak terasa kita sudah 2 bulan di tahun 2021, masih ada 10 bulan di depan kita. Ya, saya percaya bahwa tahun ini tetap tahun kemenangan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Katakan amin. Mari kita baca bersama-sama Bilangan 13 ayat 17 sampai 26. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu ia mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Ya, ini kalau saudara ke Israel, kalau saudara lihat lambang dari Kementerian Israel itu, Kementerian Pariwisata Israel, itu lambangnya adalah ini saudara. Jadi ada 2 orang membawa cabang dengan setandan buah anggur, ya, digandar begitu saudara. Kemudian ada 24, tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ayat 26, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades. Di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Saudara, ini adalah
awal cerita daripada ketika 12 pengintai ya, 12 pengintai diutus oleh Musa untuk masuk ke tanah Kanaan untuk melihat seperti apa kondisi tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, yang akan mereka masuki beberapa saat lagi mereka akan ada di sana. Nah, seperti apa modelnya, seperti apa bentuknya. Saudara, setelah mereka dikumpulkan, kemudian Musa menetapkan satu suku, satu orang. Jadi ada 12 suku Israel, maka ada 12 orang. Maka kemudian mereka diutus, mereka masuk ke sana. Saudara, 40 hari. Alkitab mencatat tadi, 40 hari 12 orang ini ada di sana. Saudara, saya mau sampaikan buat saudara, 12 orang ini ketika mereka ada di tanah Kanaan, perhatikan, mereka melewati hari yang sama. Harinya nggak beda, bukan yang 10 berangkat hari Rabu gitu. Kemudian yang 2 berangkat minggu depannya, enggak saudara. Mereka berangkat bersama-sama, artinya begini, mereka tiba di tanah Kanaan, mereka berjalan bersama-sama di sana, mereka masuk di sana bersama-sama, dan di sana pun mereka selalu bersama-sama. Artinya begini, mereka makan bersama-sama, mereka minum bersama-sama, mereka menikmati apa yang ada, lingkungan sekitarnya bersama-sama, mereka merasakan panas terik matahari yang sama, mereka mendapatkan sinar bulan yang sama, mereka melihat bintang yang sama, dan mereka makan minum bersama-sama. Ya, artinya apa yang mereka lihat di sana, apa yang mereka alami di sana, garis bawahi, dilakukannya bersama-sama. Tetapi saudara, setelah 40 hari, apa yang terjadi? Ketika mereka balik, mereka menghadap kepada Musa, yang tadi kita baca di ayat ke-26 bilangan 13, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepadanya sekaliannya hasil negeri itu. Saudara, ternyata saudara, pada saat mereka datang, kemudian mereka menyampaikan hasil, mereka menyampaikan kabar kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel atas hasil intaiannya, ternyata berbeda. Wow. Saudara, harinya sama, mataharinya sama, bulan bintangnya sama, makan minumnya sama, yang dilihat sama, ya. Tapi ternyata responnya bisa beda. Hati-hati. Saudara, yang 2 orang, Yosua dan Kaleb, menyampaikan kabar yang menguatkan iman. Yosua dan Kaleb menyampaikan kabar yang membuat pengharapan dari seluruh umat bangsa Israel terbangun, bangkit, percaya bahwa Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan pasti mengenapi, dan Tuhan sanggup memberikannya kepada mereka. Apa yang dijanjikannya itu ya dan amin. Tapi berbeda saudara dengan 10 orang lainnya. Respon 10 orang lainnya, tidak disebut nama-nama mereka saudara, 10 pengintai lainnya dari 10 suku yang lain, mereka menyampaikannya justru sebaliknya. Mereka menyampaikan kabar yang membuat seluruh bangsa Israel lemah imannya, semakin bersungut-sungut, semakin membuat mereka bertanya-tanya, Tuhan ini sungguhan memberikan janji atau tidak? Makanya saudara, Alkitab kemudian menyatakan bahwa Tuhan marah. Tuhan marah kepada siapa? Tuhan marah kepada 10 orang itu. Dan Alkitab jelas catat saudara, 10 orang itu kemudian mati kena tulah. Tapi yang 2 orang, Yosua dan Kaleb, tetap hidup, dan ceritanya terus kita dengar sampai dengan hari ini. Ya, sementara yang 10 orang mati kena tulah. Mari kita lihat. Bilangan 14 ayat 36 sampai 38. Bilangan 14 ayat 36 sampai 38. Mari kita baca. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu apa saudara? Mati. Kena tulah di hadapan
Tuhan. 38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Saudara, selalu ada konsekuensi. Ya, ayo bilang sama-sama dengan saya, konsekuensi. 2, 3, konsekuensi. Itu adalah reward yang Tuhan berikan. Ketika kita berespon yang benar di hadapan Tuhan, maka reward yang kita terima pun benar. Yang kita terima pun baik adanya. Saudara, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita ada di bulan kedua di tahun 2021. Tahun 2020 kita sudah lalui. Saya selalu sebut 2020 adalah Corona Academy. Ya, orang bilang Corona Pandemi. Saya bilangnya Corona Academy. Ya, karena orang tua rohani saya menyebutnya demikian. Corona Academy. Jadi saya juga menyampaikan kepada umat Tuhan juga Corona Academy. Saudara, di sana kita dilatih luar biasa. Benar. Di 2020 benar-benar kita mengalami satu proses yang luar biasa. Artinya saya mau sampaikan begini, di tahun 2020 kita mengalami yang sama-sama mengalami Corona Academy. Ya, kita sama-sama mendengar berita. Saudara mendengar berita apa? Saya pasti juga mendengar yang sama. Karena televisinya juga sama, ya. Kita mendengar beritanya, penyampainya juga sama. Jumlah orang yang kena juga saudara mendengarnya sama, saya juga mendengarnya sama. Karena sumbernya sama dari kementerian, dari Satgas. Tetapi gini saudara, yang saya rindukan adalah bahwa setelah kita melalui Corona Academy tahun 2020, maka kita sekarang masuk di tahun 2021 yang disebut, kalau kemarin Corona Academy, tahun ini kita sebut dengan Corona Revival. Amin. Kalau kemarin Corona Academy, sekarang ini adalah Corona Revival. Artinya apa? Bahwa Tuhan sedang memulihkan kita, Tuhan sedang membangkitkan kita kembali, Tuhan membuat kita bersinar kembali setelah Corona Academy yang kita lewati di tahun 2020. Asal, perhatikan, jangan terus, amin, 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 amin. Yang Pak Rio sampaikan, amin, amin, amin. Benar, amin saudara. Benar Tuhan sanggup menjadi nyata dalam hidup kita. Tapi ada asal, ya. Asal apa saudara? Asal kita punya perspektif yang sama seperti siapa? Seperti Yosua dan Kaleb. Jangan perspektif kita seperti 10 orang pengintai yang lain. Saudara sudah bisa lihat hasilnya? Bukan saya yang ngomong, Alkitab yang bicara. Bilangan 14 tadi, ayat 36 sampai dengan 38. Ya, jelas orang yang berespon salah, Alkitab katakan bablas saudara. Tapi orang yang berespon benar, dia tetap hidup dan tetap melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dinyatakan dalam hidupnya. Katakan amin. Nah, mari kita belajar bersama-sama saudara. Bagaimana kita bisa menjadi, kalau saudara senang dengan tema khotbah, pesan Tuhan hari ini kita berbicara tentang pemenang yang sejati. Bagaimana kita bisa menjadi pemenang yang sejati seperti Yosua dan Kaleb. Bukan menjadi pecundang yang sejati seperti siapa? 10 pengintai yang lain. Nah, mari kita belajar bersama-sama tentang pemenang yang sejati. Mari katakan bersama dengan saya, pemenang yang sejati. 2, 3. Pemenang yang sejati. Taruh di hati saudara. 2, 3. Pemenang yang sejati. Katakan aku pemenang yang sejati. 2, 3. Aku pemenang yang sejati. Katakan amin. Ayo mari kita belajar bersama-sama. Ada beberapa hal yang Yosua dan Kaleb lakukan. Sehingga akhirnya Yosua dan Kaleb disebut sebagai pemenang yang sejati. Mari kita baca di ayat 27 saudara. Bilangan 13 ayat 27. Bilangan 13 ayat 27. Saya bacakan buat saudara. Mereka menceritakan kepadanya. Ya. Mereka si pengintai ini menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Ini yang ngomong siapa? Yosua dan Kaleb, dua pengintai itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami.
Ayo sama-sama dibaca, 2, 3. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Saudara, apa yang membuat Yosua dan Kaleb menjadi pemenang yang sejati? Yang pertama, saudara, selalu melihat dengan mata iman. Ayo bilang bersama dengan saya, melihat dengan mata iman. 2, 3, melihat dengan mata iman. Sekali lagi 2, 3, melihat dengan mata iman. Saudara, orang yang melihat dengan mata iman, dia mengambil apa itu? Angle of eye. Sudut pandang. Dia akan mengambil sudut pandangnya bukan sudut pandang manusia, tetapi sudut pandangnya Tuhan. Itu orang yang melihat dengan mata iman. Artinya begini, 12 orang yang tadi saya katakan di awal tadi, ya, mereka melihat hal yang sama. Saya mau sampaikan buat saudara, ketika 10 orang menyampaikan, wah, yang dilihat, yang ada di tanah Kanaan adalah orang yang raksasa-raksasa. Kita seperti belalang. Orang yang ada di sana, orang anak besar-besar, mereka memakan penduduknya. Saya mau tanya buat saudara. Yosua dan Kaleb lihat enggak mereka raksasa-raksasa itu? Kira-kira Yosua Kaleb lihat, kalau bahasa Perancisnya itu gini, delok apa ora gitu. Ya, lihat atau enggak, saudara? Saya jawab buat saudara, mereka berdua lihat. Mereka berdua lihat. Ingat saya tadi katakan di awal, yang dialami sama, yang dilihat sama, makan minumnya sama, semuanya bersama-sama. Tapi apa yang mau saya sampaikan buat saudara? Kenapa Yosua dan Kaleb bisa melihat dengan mata iman? Karena memilih. Saudara, hidup semua itu bicara pilihan. Keputusan itu pun diambil dari ketika kita memilih. Nah, mari saudara, kita memilih dengan benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab mengajarkan untuk kita melihat dengan mata iman. Kita lakukan. Lihatlah dengan mata iman. Yosua dan Kaleb lihat raksasa, tapi bukan raksasa inilah yang menjadi fokus daripada Yosua dan Kaleb. Dia melihat raksasa-raksasa ini memakan penduduknya, tapi bukan itu yang jadi fokus daripada Yosua dan Kaleb. Yang jadi fokus dari Yosua dan Kaleb adalah apa kebaikan Tuhan yang ada di negeri itu. Itu yang aku akan ceritakan. Angle of eye, sudut pandang, itu menentukan, saudara. Ya, mari hal yang pertama, kita belajar bersama-sama bagaimana menjadi pemenang yang sejati di 2021 sehingga benar-benar Corona Revival bisa terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Melihat dengan mata iman. Dan apa yang terjadi, saudara? Hasilnya beda. Hasilnya beda. Oh, hasilnya beda. Saudara, ada banyak contoh di Alkitab. Bagaimana ketika orang melihat dengan dengan mata iman, hasilnya pasti berbeda. Saudara, paling gampang adalah, nanti saudara baca di rumah ya karena waktu, nanti saudara buka Kejadian 13. Ayat 8 sampai dengan ayat ke-11, kemudian ya intinya Kejadian 13 sampai 18 deh, saudara pelajari di situ. Ya, Kejadian 13 ayat 8 sampai 18. Itu nanti saudara baca di rumah. Itu bicara tentang apa? Tentang Abraham dan Lot. Di mana Abraham dan Lot harus berpisah. Saudara, ketika mereka harus berpisah, Abraham bilang begini sama Lot. Lot, kayaknya tempatnya nggak cukup nih, ternak kita terlalu banyak, bujang kita terlalu banyak, kayaknya kita bagaimana kalau berpisah? Nah, si Lot bilang, oh ya nggak apa-apa, langsung nggak pakai babi bu, nggak disuruh pamannya yang milih duluan, saudara. Karena kan dia lebih muda, ya biarlah yang lebih tua duluan deh, yang senior milih dulu. Enggak, saudara. Si Lot langsung dia arahkan pandangannya, itu saudara baca ya. Kejadian 13, langsung mengarahkan pandangannya, dicari saudara, dilihat mana yang makmur, mana yang hijau,
mana yang banyak airnya. Dari kejauhan dia lihat, itu. Akhirnya dia bilang sama Abraham, Abraham saya pilih sana. Saudara, Lot melihatnya dengan mata jasmani, mata kedagingan. Apa yang terjadi saudara? Apa yang dipilih Lot justru dihancurkan Tuhan. Kenapa? Karena Lot milih apa? Lot memilih Sodom dan Gomora. Di lembah Amon saudara, itu Sodom dan Gomora. Sementara Abraham yang terbaik secara manusia sudah diambil sama Lot. Tapi dia tetap percaya kepada janji Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab Kejadian 13, setelah Lot milih, Lot bersama semuanya berangkat, berpisah dari Abraham, baru kemudian Tuhan berfirman kepada Abraham, dibilang begini, Abraham, lihatlah sekelilingmu. Lihatlah ke utara, lihatlah ke selatan, ke timur dan barat. Semua itu aku berikan kepadamu. Bayangin saudara, yang satu melihat dengan mata iman, dapatnya secuplik dan gak kekal. Fana, ternyata malah amblas saudara, karena Sodom Gomora. Tapi ketika melihat dengan mata iman, itu mengandung janji Tuhan. Dan apa yang dialami oleh Abraham, dia menerima janji Tuhan yang luar biasa. Keturunannya diberkati, Abraham, Ishak, Yakub, sampai kepada Israel, dan saudara dan saya yang adalah Israel rohani. Tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Wow, gara-gara apa? Melihat dengan mata iman. Ayo 2021, saya mengajak saudara semua, 2021, lihatlah kita dengan mata iman. Semuanya aspek kehidupan, every side, mari lihatlah dengan mata iman. Maka saudara akan melihat janji Tuhan. Percaya katakan amin? Yang kedua, ayat 30. Mari kita lihat Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Perhatikan saudara, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, apa yang membuat Yosua dan Kaleb menjadi pemenang yang sejati? Yang pertama, karena selalu melihat dengan mata iman. Apa yang kedua saudara? Yang kedua adalah selalu mengucapkan perkataan iman. Mari bilang dengan saya, mengucapkan perkataan iman. 2, 3, mengucapkan perkataan iman. Taruh di hati saudara, 2, 3, mengucapkan perkataan iman. Saudara bisa lihat di ayat 30 itu tadi. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sudah maju? Belum saudara. Sudah menduduki? Belum. Sudah mengalahkan? Belum. Tapi ada iman yang diucapkan. Kita maju dan menduduki negeri itu. Dan kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, penting untuk kita mengucapkan perkataan iman. Tidak hanya melihat dengan iman, tapi juga harus mengucapkan perkataan iman. Yang diucapkan oleh 10 pengintai ini seperti perkataan provokator, saudara. Ya. Sementara yang diucapkan oleh 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, adalah perkataan iman yang membangkitkan pengharapan di dalam Tuhan. Makanya saudara penting untuk kita menjaga hati. Ya, kenapa? Karena waktu kita jaga hati, kita jaga pikiran. Waktu kita jaga pikiran, kita jaga perkataan. Karena ini satu saluran. Jadi apa yang keluar dari mulut itu datangnya dari pikiran. Apa yang ada di pikiran datangnya dari hati. Jadi saudara, waktu kita jaga hati, maka yang perkataan yang keluar pasti berbeda. Itulah Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saudara menjaga hati saudara dengan tenang, saya percaya wajah itu berseri-seri, wajah itu sukacita, ya, wajah itu betul-betul happy. Loh, ada masalah? Ada. Tapi kita menjadi berbeda, respon kita berbeda, reaksi kita berbeda,
Kenapa? Karena kita tahu kebenaran firman Tuhan. Kita tahu janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Katakan amin. Nah saudara, ketika memasuki tahun 2021 saudara. Ingat saya pernah sampaikan di sini beberapa waktu yang lalu, tahun 2020 pesan Roh Kudus yang disampaikan, tuntunan Roh Kudus yang disampaikan September 2019 waktu saya ada di Balikpapan. Ya, bahwa tahun 2020 adalah tahun membalas kebaikan Tuhan dalam dimensi yang baru. Saya udah bahas itu. Kemudian bulan Oktober kemarin, 2020, Roh Kudus kembali memberikan tuntunan untuk 2021, bahwa 2021 adalah tahun level yang baru. The year of new level, bukan next level. Kenapa saudara? Karena kalau next level itu cuma naiknya satu tingkat. Coba saudara lagi antri. Petugasnya bilang begini, next. Kira-kira yang maju siapa saudara? Yang paling depan atau saudara yang lagi antri nomor 10? Saya percaya yang normal, yang nomor 1 itu yang maju. Saudara bisa maju? Bisa. Tapi ribut habis itu. Kenapa ya? Pasti diprotes sama yang 9 orang di depan saudara. Tapi tidak demikian ketika kita mengalami new level di dalam Tuhan. Ya, saya nggak bisa jabarkan terlalu panjang karena ini khotbah sendiri. Nanti kapan-kapan ya, ini khotbah sendiri tentang new level. Nah artinya apa saudara? Kita dipantulkan Tuhan sehingga kita punya level yang baru. Di level yang baru ini pengenalan kita akan Tuhan berbeda dengan yang dulu. Di level yang baru ini pemahaman kita akan Tuhan, cara kerja Tuhan, iman kita, harap kita, kasih kita kepada Tuhan berbeda daripada yang lalu. Itu new level. Nah bagaimana kita bisa mendapatkan new level ini? Dienolkan dulu oleh Tuhan. Dienolkan. Kita dienolkan sampai dasar. Sampai di mana? Sampai ketemu bottomnya. Sampai ketemu titik nolnya. Loh Pak, kalau belum ketemu titik nol gimana ya? Belum selesai. Sampai titik nol. Begitu sampai titik nol, tangan Tuhan sudah menunggu di sana untuk dipantulkan ke atas. Dan pada saat dipantulkan ke atas seperti bola bekel. Kalau saya lepas bola bekel dengan level tangan saya, saudara. Begitu saya lepas, bola bekel itu akan turun sampai ke bawah, ke titik nol. Karena apa? Gravitasi. Tanpa maksud dan tujuan. Dilepas gitu aja, gravitasi alamiah, dia akan turun. Begitu dia ketemu titik nol, dia terpantul. Tapi karena tanpa maksud dan tujuan, maka pantulannya, coba cek di rumah, tidak akan melebihi dari level tangan saya melepas bola bekel itu. Gak akan bisa melebihi tangan ini, gak akan. Terpantul karena bahannya, tapi dia gak akan bisa melebihi tangan saya. Beda ketika saya berikan muatan di dalam bola bekel itu. Saya beri maksud dan tujuan. Saya beri purpose. Ada tujuan Tuhan di dalamnya. Ya, katakan ini saya contohkan seperti itu. Bola bekel ini. Dan kemudian ada energi, ada keinginan Tuhan, ada kehendak Tuhan di sananya. Karena ada bagian dari hidup kita yang menurut pemandangan Tuhan tidak tepat, itu harus dibersihkan. Itu harus dienolkan dalam hidup kita. Nah itu seperti banting ini sudah. Coba bola bekel itu dinolkan. Wah, bawah. Pertanyaan saya, dia terpantul pasti. Akan melebihi tangan saya? Oh sangat melebihi. Dia akan terpantul jauh ke atas. Semakin dibanting lebih keras, semakin tinggi dia naiknya ke atas. Asal dalam proses ketika dienolkan Tuhan ini, kita lulus. Kalau belum lulus, ya bottomnya akan turun lagi saudara. Karena nggak lulus-lulus. Tapi ingat tangan Tuhan nunggu di bawah. Karena yang memantulkan itu adalah tangan Tuhan. Makanya ada lagu kan gini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sama-sama. Sebab Tuhan menopang tangannya. Di mana? Di titik nol. Ditunggu di situ.
tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dipantulkan, bang, naik. Itu level yang baru. Itulah saya sebut makanya 2021 Corona Revival. Jangan sampai nggak kebagian, jangan sampai nggak masuk di dalamnya. Ayo jemaat GBI Tidar Blessing. Ya, saya berdoa semuanya, siapapun yang menyaksikan rekaman ini, saya percaya kita semuanya pasti diberkati Tuhan. Saya berdoa kita semua alami Corona Revival. Saya berdoa dengan perkenanan daripada Tuhan, kita semua mengalami yang namanya new level. Karena apa? Karena tangan Tuhan. Karena tangan Tuhan. Nanti next time saya akan jelaskan lebih detail tentang new level ini. Nah, mengucapkan perkataan iman ketika masuk 2021, saudara. Apakah saya tenang-tenang? Enggak juga, dag-dig-dug juga, saudara. Apalagi perusahaan saya masih belum bisa jalan karena situasi kondisi yang sekarang, karena saya bergerak di industri pariwisata. Apa yang terjadi, saudara? Dag-dig-dug? Iya, saya masih di dalam daging dan darah tubuh manusia, saudara. 25 Januari rupanya Tuhan itu tahu kalau saya dag-dig-dug. Tiba-tiba ketika selesai doa pagi, ketika saya mau minum obat, tiba-tiba jelas, saudara, kalimat itu luar biasa, hanya 2 kata saja. Kata yang pertama adalah Immanuel, kata yang kedua adalah Ebenezer. Saudara tahu arti Immanuel? Artinya Tuhan menyertai kita. Saudara, kita sering dengar, Immanuel, Immanuel, Tuhan beserta kita. Oke. Dan saya imani bahwa tahun 2021 berarti Immanuel, saya enggak sendiri, Tuhan sertai saya. Seberat apapun Tuhan pasti sertai saya. Saya percaya itu. Dan saya ucapkan, tapi yang keren adalah yang kedua. Tiba-tiba 2 kata, kata kedua itu yang muncul luar biasa. Ebenezer. Saudara tahu artinya Ebenezer? Ebenezer itu artinya sampai hari ini Tuhan masih menolong. Wow, artinya apa, saudara? Buat saya, Tuhan seperti memberikan kembali janjinya. Anakku gak usah takut, 2021 jalani, karena aku beserta kamu, karena aku masih menolong kamu. Saudara, saya sampaikan kepada istri, saya sampaikan kepada keluarga. Bagaimana kita? Oh kuat, oh mantap, hebat. 25. Begitu tidur bangun 26 gimana? Dag-dig-dug lagi. Deg-degan lagi, saudara. Kenapa? Karena mau gajian. Gajian di bulan Januari, mau enggak mau ada pengeluaran lagi untuk perusahaan. Mau enggak mau sementara belum ada penghasilan. Dag-dig-dug lagi, saudara. 27, wah dag-dig-dug terus. 28 dag-dig-dug, 3 hari, saudara. Nah, karena Tuhan Immanuel dan Tuhan menolong, diingatkan kembali. Di 29 pagi, saudara, tiba-tiba saya kembali sama, persis waktunya sama, habis doa, terus mau minum obat, tiba-tiba kali ini bukan 2 kata, tapi 1 kalimat. Kalimatnya begini, jangan khawatir untuk sesuatu yang belum terjadi. 3 kali, saudara. Jangan khawatir untuk sesuatu yang belum terjadi. Mengiang terus. Terus saya sadar, wow, memang betul, manusia ini bisa stres tuh karena dirinya sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang ngeramesinya terlalu jauh, ngeramesinya terlalu lebar, ngeramesinya yang gak karuan-karuan. Kayak dia Tuhan, saudara. Kayak dia ini hebat, bisa tahu akan hari esok, waduh. Ya makanya ini jadi stres sendiri. Saya tiba-tiba di pop up kan dengan Matius 6. Matius 6 bilang apa? Ayat 34, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Doa Bapa kami bilangnya gimana? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Perhatikan, berikanlah kami pada hari ini. Tuhan gak ngajarin, berikanlah kami minggu ini, bulan ini, tahun ini, no. Berikanlah kami pada hari ini. Artinya apa? Di-setnya itu day by day. Supaya kita bisa menikmati hidup, supaya kita bisa menikmati anugerah Tuhan. Kita bisa menikmati kebaikan Tuhan.
Akhirnya saya ucapkan itu saudara, dan hati kami terus terbangkitkan. Dan puji Tuhan Januari bisa kami selesaikan, ini sebentar lagi Februari, minggu ini kami menyelesaikan lagi bulan kedua. Tuhan tetap Jehovah Jireh, dia tetap Ebenezer, dia tetap Tuhan yang menolong. Kenapa saudara? Karena saya memperkatakan perkataan iman. Jangan lupa itu saudara ya. Sebentar lagi saya akan selesai, saudara bisa catat yang ketiga, ayat 31 sampai dengan 33. Apa yang membuat mereka menjadi pemenang yang sejati? Karena selalu mendengarkan hal-hal yang benar. Mereka mendengarkan hal-hal yang benar. Bukan hal-hal yang baik. Karena yang baik belum tentu benar, tapi yang benar sudah pasti baik. Saudara, karena mereka mendengarkan hal-hal yang benar, maka ekspresi mereka juga benar, respon dan reaksi mereka kemudian benar. Hal-hal yang benar yang disampaikan oleh Musa kepada mereka adalah tuntunan Tuhan, pesan Tuhan, teguran Tuhan. Sebelum Yosua dan Kaleb diutus untuk masuk ke tanah Kanaan, Yosua dan Kaleb ini adalah orang yang nempel terus sama Musa. Musa adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Nah disinilah kemudian Musa sharing apa yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Disampaikanlah kepada segenap umat Israel, disampaikanlah juga kepada Yosua dan Kaleb. Nah Yosua dan Kaleb memilih apa yang mereka sudah dengar, pesan Tuhan melalui Musa, ketimbang apa yang mereka dengar di tempat pengintaian. Hasilnya beda, hasilnya beda. Hari ini saudara mendengar firman Tuhan, ini adalah kebenaran dan itulah yang bisa menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Ini yang membuat saudara menapak tahun 2021 dengan tetap semangat dan percaya bahwa janji Tuhan itu Tuhan sanggup untuk mengenapinya dalam hidup kita. Percaya katakan amin. Yang keempat saudara, Yosua 14 ayat 6 sampai Yosua 15 ayat 3 saudara catat saja. Apa yang membuat mereka berhasil, apa yang membuat mereka menjadi pemenang yang sejati, bukan saja melihat dengan mata iman, memperkatakan perkataan iman, mendengar hal yang benar. Yang keempat, mereka menggunakan potensi yang ada. Saudara, apa potensi yang ada dalam kehidupan Yosua dan Kaleb? Potensi yang ada itu adalah nomor 1, 2, dan 3 tadi. Potensinya Yosua dan Kaleb adalah karena mereka selalu memperkatakan iman. Potensinya adalah karena mereka selalu melihat dengan mata iman. Potensinya adalah karena mereka memilih mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Pesan Tuhan, tuntunan Tuhan, ini potensi. Sehingga itu yang kemudian membuat mereka menjadi berbeda. Saya berdoa kita semua yang menyaksikan, kita semua, pemirsa semua, jemaat yang ada di rumah, kita semua dibuat Tuhan berbeda di tahun 2021 ini. Percaya katakan amin? Kenapa? Karena kita punya potensi yang luar biasa. Saudara, Musa membelah laut Tebrau dari hal yang sederhana, dengan tongkat. Bukan dengan kehebatan teknologi, no. Waktu dia tanya sama Tuhan, piye nih Tuhan, ada laut Tebrau, ada Firaun di belakang. Tuhan cuma jawabnya begini, apa yang ada padamu? Tuhan cuma bilang tongkat Tuhan, pakai itu. Murid-murid, guru ini mereka nggak mau pulang, ini mereka harus makan. Tuhan Yesus cuma bilang, apa yang ada padamu? Lewat roti boy, bawa 5 roti 2 ikan. Apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan. Makan saudara itu, 5.000 orang. Amin saudara. Hari ini Tuhan juga bertanya kepada saudara, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Jangan saudara bilang, Pak saya nggak punya apa-apa, nggak mungkin. Saudara harus diam, renungkan, karena Tuhan itu menaruh benih dalam setiap kehidupan masing-masing kita anak-anak Tuhan. Itu berbeda-beda dan pasti dahsyat-dahsyat. Kenapa? Karena itulah talenta yang kadang kita nggak keluarkan ketika kita nggak dihancurkan. Makanya beri diri, dinolkan, nggak apa-apa. Nanti mantulnya itu luar biasa. Amin. Yang terakhir saudara. Yang kelima,
Bagaimana kita bisa menjadi pemenang yang sejati seperti Yosua dan Kaleb? Bilangan 14 ayat 6 sampai dengan 9, yaitu selalu mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kenapa saudara? Ayo ayat terakhir ya, ayat terakhir ayo kita baca. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Terus, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9, sama-sama kita baca 2, 3. Hanya, ya jangan lupa, hanya, artinya apa? Ada syarat saudara. Hanya, janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Jangan takut dengan masalah saudara. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan, Immanuel, menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Katakan amin. Yosua dan Kaleb berkata kepada bangsa Israel dalam bahasa sehari-harinya seperti ini. Kasih Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan ketika masalah nggak ada, kasih kepada Tuhannya luar biasa. Begitu dalam pergumulan, dalam persoalan, ngomelnya luar biasa, kasih mula-mulanya lupa. Makanya Yosua dan Kaleb mengingatkan, kasih Tuhan dengan sepenuh hati, kasih tanpa syarat. Seperti Tuhan mengasihi saudara dan saya, juga tanpa syarat. Makanya pesan Roh Kudus, pesan Tuhan oleh Roh Kudus tahun 2020 kemarin, ingat itu. Membalas kebaikan Tuhan dalam dimensi yang baru. Artinya apa saudara? Kalau dimensi yang lama, mungkin kita membalas kebaikan Tuhan waktu enak, diberkati, dapat jalan keluar, sukses dan lain sebagainya. Dipromosi, membalas kebaikan Tuhan. Dimensi yang baru, ingat. Dalam dimensi yang baru, bagaimana kalau sebaliknya yang terjadi? Masihkah kita tetap mengasihi Tuhan dengan kasih mula-mula kita? Orang yang lulus membalas kebaikan Tuhan dalam dimensi yang baru, inilah yang akan mengalami the year of new level, Corona Revival di tahun 2021. Dan saya berdoa, saudara dan saya adalah orang-orang tersebut. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk melakukan 5 hal itu. Tanah Kanaan mereka dapat. Dan saya berdoa tanah Kanaan buat kita dalam keluarga saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, rumah tangga saudara, kesehatan saudara. Tanah Kanaan itu juga ada pada kita semua. Percaya katakan, amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini, untuk kesempatan sepanjang hari ini kami boleh terus menikmati, kami boleh terus mengecap dan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sepanjang hari ini ya Aba, kami terus mengingat kebaikan-Mu. Sepanjang hari ini kami mau terus berkomitmen kepada Tuhan. Untuk kami mau memperkatakan perkataan iman, melihat dengan mata iman, mendengarkan hal-hal yang benar, menggunakan potensi yang ada. Dan kami mau mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami tanpa syarat. Terima kasih ya Bapak. Karena kami tahu seperti Yosua dan Kaleb yang sudah memberikan teladan ini bagi kami. Mereka mendapatkan tanah Kanaan. Mereka menikmati semua janji dan anugerah Tuhan. Kami pun juga percaya. Kami ketika meneladani 5 hal ini, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, tanah Kanaan juga kami miliki. Tanah Kanaan juga terjadi. Kami akan ada di sana. Kami bersama-sama di sana. Kami menikmati dalam usaha, pekerjaan, keluarga, kesehatan, dalam segala aspek kehidupan kami. Tanah Kanaan terjadi bagi kami. Sebab kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak. Meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Bertumbuh berbuah dan nama Tuhan dimuliakan. Dan kami berdoa Roh Kudus turun mengurapi semua kami. Karena Roh Kuduslah itu yang memampukan kami untuk mengerjakan bagian kami. Mengerjakan 5 hal teladan daripada Yosua dan Kaleb. Terima kasih Bapak. Kami percaya 2021 kamilah pemenang sejati. Dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Pemenang sejati sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita saat ini. Mari mengucap syukur, kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi berkata terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kesempatan hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menyertai kami melalui pujian kami, melalui firman yang sudah datang kepada kami. Firman-Mu yang sudah datang kepada kami ini benar-benar memberkati kami Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kekuatan bagi hidup kami untuk kami boleh menjadi pemenang-pemenang sejati. Kami boleh melihat dengan iman kami bahwa Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kekuatan-Mu, buat penghiburan-Mu yang senantiasa Tuhan berikan atas setiap kami. Berkati hamba-Mu Bapak Rio Patisilano yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan menyertai apapun yang dikerjakan, Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan seluruh jemaat-Mu GBI Tidar Blessing. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Apapun pergumulan hidup mereka, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan mereka dan Engkau senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang memberikan kekuatan atas setiap mereka. Kami percaya Tuhan yang sakit sudah disembuhkan, yang kesusahan Tuhan sudah hiburkan, yang mengalami pergumulan Tuhan sudah buka jalan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami Tuhan menyerahkan juga bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami, Tuhan yang menyembuhkan atas bangsa kami, Tuhan berdaulat memulihkan bangsa kami, Tuhan yang berdaulat memberkati pemimpin kami, sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, biarlah semuanya itu hanya untuk kepentingan bangsa dan negara ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
kami menyerahkan juga TNI, kami menyerahkan Polri, kami menyerahkan tim medis yang menangani COVID, kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati kota Surabaya, kami percaya Tuhan senantiasa memberkati kota Surabaya, Tuhan menyertai kota Surabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan, pandemi ini akan segera berakhir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan katakan,